Inside Storyan, beberapa minggu terakhir ini kasus pembunuhan terhadap Vina dan kekasihnya 8 tahun yang lalu cukup menyita perhatian tim Inside Story. Dari 11 pelaku, 8 orang sudah ditangkap sementara 3 lagi masih jadi buron. Saya Anggi Pasaribu, Anda menyaksikan Inside Story with Anggi. Saya sampaikan kepada rekan-rekan terkait dengan status DPO terhadap 3 orang lainnya. Kami telah melakukan upaya-upaya melakukan pencarian identitas dari 3 orang tersangka yang telah kami keluarkan DPO-nya. Ya. Kita ketahui dengan identitas yaitu Saudara Andi, Saudara Dani, Saudara Peggy alias Vero. 8 tahun berlalu, namun 3 orang pelaku masih berkeliaran menghirup udara bebas. Entah sudah kemana aja dan di mana mereka sekarang nggak ada yang tahu. Atau apakah mereka berkeliaran di Indonesia? Atau jangan-jangan sudah berganti identitas dan kewarganegaraan hingga tidak lagi menginjakan kaki di tanah air. Sekali lagi, nggak ada yang tahu. Keberadaan para buron yang masih belum diketahui posisinya serta motif pembunuhan terhadap Vina dan juga Eki masih menjadi misteri. Hingga akhirnya bukan tanpa dasar ketika publik mengkritisi kinerja pihak kepolisian yang tidak kunjung menangkap 3 pelaku ini selama 8 tahun. Dan kini barulah kembali bergerak setelah peristiwa pemerkosaan dan pembunuhan keji terhadap Vina tayang serentak di bioskop dan jadi perbincangan publik. Inside Storyan, keluarga Vina hingga saat ini masih merasakan luka dan juga duka. Kepergian Vina benar-benar menyesakan keluarga. 27 Agustus 2016 peristiwa pembunuhan Vina dan juga kekasihnya mengejutkan publik. Masih duduk sebagai siswa 2 SMK, masa depan Vina direnggut oleh sekelompok geng motor. Di Jalan Raya Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Vina ditemukan tewas bersama kekasihnya Eki. Awalnya keduanya dilaporkan kecelakaan tunggal di Jalan Raya Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Namun setelah penyelidikan lebih lanjut, ternyata korban bukanlah kecelakaan tunggal, melainkan korban pembunuhan oleh geng motor. Kasus ini pun kemudian dilimpahkan Polda Jawa Barat dari Polres Cirebon Kota. Dari 11 orang pelaku, 8 pelaku telah ditangkap, 7 orang divonis penjara seumur hidup, sementara 1 orang hukuman 8 tahun penjara. Sementara 3 orang masih buron. Tanggal 27 Agustus 2016 pukul 22.00, Vina berboncengan motor dengan kekasihnya Eki dan rekannya melintasi Jalan Perjuangan depan SMPN 11 Kota Cirebon. Di perjalanan, kedua korban dilempari batu oleh 11 orang pelaku gerombolan bermotor. Korban sempat berlari menyelamatkan diri, namun para pelaku mengejar dan menjatuhkan korban di jembatan Kepongpongan. Saat terjatuh, kedua korban dibawa ke depan SMPN 11 Talun Cirebon, kemudian dianiaya oleh para pelaku, bahkan Vina alami pemerkosaan. Usai menghabisi nyawa kedua korban, para pelaku membawa dan meninggalkan jasad di jembatan Kepongpongan agar terlihat seperti terjadi peristiwa kecelakaan. Awalnya keduanya dilaporkan kecelakaan tunggal di Jalan Raya Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Tapi setelah penyelidikan lebih lanjut, ternyata korban bukan kecelakaan tunggal, melainkan korban pembunuhan oleh geng motor. Dan setelah 8 tahun lamanya, kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina kembali viral dan jadi perbincangan netizen setelah kisahnya diangkat ke layar lebar dari kisah nyata. Pihak keluarga korban Vina sampai saat ini masih menunggu, meminta agar polisi segera menangkap ketiga tersangka yang saat ini entah di mana keberadaannya. Dari awalnya itu kan memang dinyatakan 11 orang ya. Yang ketangkepnya kan baru 8, 3 lagi memang belum. Itu sampai selesai sidang, sampai saat ini belum ada kabar beritanya yang 3 ini. Hampir 8 tahun ya? Iya, makanya barangkali melalui film jalannya, siapa tahu kan diangkat lagi. Dan sekarang beritanya kan memang katanya Polda sudah bergerak tuh. Nah, keluarga sedikit senang, bahagialah. Berarti nggak sia-sia nih kita menyetujui dibuat film walaupun kadang
masih suka sakit ya. Tuh, tapi ada sekarang Poldanya sudah bergerak, jadi pas lah. Kalau sekarang keluarga pengennya seperti apa sih, Bu? Keluarga pengennya cepet ketangkep lah, cepet ketangkep, cepet diadili juga kayak yang lainnya. Gitu. Karena sudah menghilangkan nyawa orang kan, ya jangan enak berkeliaran di luar lah. Sekarang juga lagi viral Bu ya, Vina ini. Iya, nggak nyangka ini. Makanya, Alhamdulillahnya banyak dukungan juga, banyak dukungan dari orang-orang. Mungkin karena banyak dukungan makanya Polda sekarang bergerak. Kalau dulu kan hanya keluarga yang tanya sana sini, tetap aja udah stuck, nggak ada perkembangan lagi. berjuang sendirian mungkin ya. Saya sendirian. Sementara itu 3 DPO buronan polisi pelaku pembunuhan Vina diduga merupakan warga desa Banjarwangunan. Namun pemerintah desa Banjarwangunan masih belum dapat memastikan alamat ketiga tersangka dan sudah menyebarkan rilis dari Polda Jawa Barat. Di samping alamatnya juga desa Banjarwangunan, nggak ada RT RW-nya. Tetapi saya akan berusaha sudah merilis ke RT RW bahwasannya ada rilisan dari Polda, ada ininya ke warga Banjarwangunan dan ada ciri-cirinya dan saya sudah sebarkan ke RT RW. Ya, salah satu untuk supaya bisa keungkap, saya udah ke RT RW itu salah satu itu Ke grup ya Pak? ya ke grup RT RW. Jadi barangkali ada rilisan itu cocok, tolong hubungi desa kan itu. Artinya data itu belum fix ya Pak, bahwa mereka itu warga Banjarwangunan Pak? Betul, belum fix bahwa itu warga Banjarwangunan kan gitu. Belum fix. Tapi alamat yang tertera itu memang ada nggak sih Pak di lapangannya Pak? Enggak ada, cuma kan desa Banjarwangunan kan luas ya. RT-nya itu ada 46 dan RW-nya ada 9 di desa Banjarwangunan saya. Makanya saya nggak jelas. Pak Kul sendiri baru tahu pelaku itu di Banjarwangunan atau memang dari dulu sudah tahu Pak? Belum, baru tahu sekarang. Ada informasi dari media itu ya, dari Mas Odet, Mas Odet. Baru tahu Mas Odet. Baru tahu Iya, berarti baru tahu. ada rilisan bahwa DPO di Banjarwangunan. Betul, baru tahu. Pak, sampai sejauh ini ada nggak pihak kepolisian yang memberikan surat ataupun kedatangan pihak kepolisian terkait dengan adanya alamat yang disebarkan? Enggak ada. Setelah ada dari Mas Odit itu, dari Pak Binsa menginformasikan ke saya bahwa ini Bapakku ini sama-sama ini barangkali ini ada di rilisan ini benar orang Banjarwangunan. Kita saling koreksi, saling ngecek kan gitu. Publik pun saat ini menunggu keadilan untuk Vina. Almarhumah saat ini telah dimakamkan di TPU Desa Pasindangan, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. 8 pelaku itu mengakui keterlibatan 3 DPO ini, tapi kemudian mereka membantahnya sesudah mau limpah kasus ke kejaksaan. Berarti ada pengaruh seseorang